Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita berada di malam tanggal 8 Dzulhijjah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita masuki hari-hari yang diutamakan oleh Allah, sehingga dalam hadis disampaikan ma min yaumin ahabbu ilallah ayyata'abbadu lahu fiha. Ada hari yang lebih Allah sukai untuk dibuat ibadah kepadanya dibanding 10 hari di bulan Dzulhijjah. Khusus di hari 9 yaitu Arafah. Kalau di hadis yang lebih jelas satu-satunya, di mana satu hari dimulai tanggal 1 sebetulnya, ya ini punya keutamaan. Nah, di sini disebutkan ini di sini disebutkan di mana puasa satu hari 10 itu ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanatin. Puasa sehari itu seperti pahala 1 tahun. Ini mulai tanggal 1. Dan sekali lagi ini hadis umum, bukan untuk puasa saja. Sehingga wa qiyamu lailatin minha qiyam bi qiyami lailatil qadri. Jadi menghidupi malam mulai tanggal 1 kemarin ya, sampai malam Idul Adha adalah dengan menghidupi malam Lailatul Qadar. Ini untuk ibadah secara umum. Untuk Arafah, ini lain lagi. Yang untuk Arafah ini menghapus dosa, yukaffirus sanatil ladzi huwa fiha wallati ba'daha. Kalau istilah hadisnya sanatil madiyah wa sanatil baqiyah. Jadi setahun artinya 2 tahun. Yukaffirus sanatain, yaitu tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ini pahala hari Arafah. Tapi kita tidak usah membahas dengan akal-akalan sendiri. Nanti besok puasa Arafah sampai. Karena di Mekah besok Arafahnya itu Ahad. Di Mekah Arafahnya Ahad, Sabtu, hari rayanya Ahad. Di sini Senin. Di Indonesia sudah diputuskan Menteri Agama malam Sabtu kemarin, seminggu dari sekarang. Jadi di Indonesia dan sekarang sama NU Muhammadiyah, pemerintah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah malam Sabtu kemarin otomatis hari rayanya Senin. Kalau di Mekah rayanya Ahad. Jangan diukur akal, kok bisa wong zuhur lebih dulu Indonesia, kok malah hari rayanya lebih belakang. Justru itu yang menyebabkan di sini ini belum tanggal 1, sana sudah tanggal 1. Karena di sana masih yang dikurangi 4, sekarang jam 6, ya masih jam 2 berarti. Nah, berarti di sini sudah Isya, sana belum Maghrib. Sehingga malam Sabtu itu sana bulan sudah besar. Sini Maghribnya belum Ahad kemarin, di malam Jumat kemarin. Itu. Tidak ada kadang tidak mau puasa. Jadi kalau sekarang lah tidak mau puasa dari Ahad, karena haram lah. Jadi Mekah lah telasa, yaitu di Mekah. Jadi kita puasa sesuai dengan tempat kita masing-masing. Bukan berarti Mekah lalu kita harus persis Mekah. Ya kalau persis Mekah sampai tidak sholat maghrib sekarang. Oh, mataharinya lain. Jadi sekali lagi begitu. Jadi sudah ditetapkan. Jauh usah diakal. Toko haram mau nafas Ahad. Bulan Mekah lah Ahad ya enggak. Karena memang jamnya lain. Sekarang ya negara lain ya ada yang masih jam berapa, ada yang lebih dari Mekah. Sekedaran. Lah, mumpung ingat nih. Jadi untuk Idul Adha ya, kalau untuk takbir di dalam fikih itu diterangkan
Untuk Idul Adha takbir itu ada dua. Jadi Idul Fitri itu takbir hanya satu. Hanya satu maksudnya, kalau sekarang hari raya maka mulai terbenam matahari tadi sunnah takbir sampai imam naik ke mimbar. Tapi Idul Adha ada dua. Takbir namanya takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir muqayyad itu kalau diartikan muqayyadun yang dibatasi. Kalau mursal lepas, habis maghrib lepas sudah jam berapa saja habis maghrib sampai imam naik itu mursal. Takbir muqayyad yang sunnah dibaca setelah sholat. Kapan mulai? Untuk Idul Adha dimulai setelah subuh hari Arafah. Hari Arafah. Jadi nanti di hari Ahad, karena malam hari rayanya Senin, Ahad subuh, setelah subuh itu sholat. Ini adanya cuma di Idul Adha. Idul Fitri tidak ada. Sampai kapan? Sampai akhir, jadi 5 hari 4 malam. Jadi takbir itu yang disunahkan 5 hari 4 malam setiap habis sholat. Sholat apa saja, termasuk sholat sunnah. Bahkan dalam keterangannya walau sholat al jenazah, walaupun sholat jenazah. Jadi andai kan ada orang mati di hari ini, di hari mulai subuhnya hari Ahad besok pagi, besok lusa, sampai Kamis sore, ada meninggal itu hampir habis sholat jenazah, sunat baca takbir. Ya, takut besok kalau mau sampean mau melaksanakan ya dah, takut ada orang melaksanakan sampean mak ledo mau bodoh baca yang mayit ditakbirin main gua. Padahal memang peraturannya begitu. Kan orang kalau tidak tahu yang benar dianggap salah nanti. Jadi takbir. Dan sekali lagi ini takbir habis sholat. Jangan dirubah. Habis ngadon nunggu jemaah takbiran. Ini kejadian. Sudah saya pernah negor. Bahkan pesantren. Lupa mungkin. Saya pernah namu di dekat pesantren. Di hari tanggal 12 atau 13 lupa saya. 2 tahun yang lalu. Pas maghrib ya. Habis maghrib. Begitu adzan isya, setelah adzan isya takbiran. Loh, takbiran. Saya tanya ke tuan rumahnya, ikut takbiran? Itu jawabannya. Langsung saya buka kitabnya. Cabel, ketepatan bukan kepala pondok, kepala madrasahnya, sanawiyahnya itu kenal saya. Hanya saya lihat, pondok takbiran. Bukan dari tasbih tadi. Lihat di kitabnya. Terangannya itu namanya takbir muqayyad. Takbir yang sunnah dibaca habis sholat. Ya, habis sholat duha sendirian takbir. Habis jamaah. Kalau pas Jumat ketepatan sekarang kosong pas Jumat. Jumat ya tetap saja. Nah ini namanya takbir muqayyad, itu sunnah dibaca. Nah, habis sholat. Lebih utama, bahkan lebih utama dari wiridan yang ada. Wiridan yang ada. Makanya biasanya prakteknya oleh kiai-kiai itu habis salam langsung takbir. Tidak usah banyak-banyak, apa 3 kali gantian. Tidak ketentuan sebetulnya. Biasanya kalau kiai saya sampai 5 atau paling sedikit 3. Gantian dengan makmum itu. Walaupun tidak dia pakai untuk akbar kabiro ya tidak apa-apa. Dan teman yang mau takbiran baik di sini atau di rumahnya, tidak usah ditambah ayat-ayat Quran. Tidak usah ditambah ayat Quran. Kalau boleh ditambah itu sholawat. Kalau sholawat boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang banyak begitu. Contoh yang ada di kitab sebetulnya bebas. Entah itu surat Fatih, sholawat Nabi, ya surat apa saja boleh. Tapi yang dicontohkan Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, itu sunnah. Ayat Quran tidak sunnah. Tidak usah. Tidak usah. Qul a'udzu birabbin nas, tidak usah. Masih banyak. Ada kadang. Ono lagunya panjang. Saya mendingan kadang tidak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la ilaha illallah. Ini model tapi tidak pas. Model yang ada lihat peraturan tidak apa-apa. Es model sampean senang selawat Nabi ya, dibaca selawat tidak apa-apa. Model ada pas aturan. Ya. Tidak usah. Kalau
yang asli walau karihal kafirun. Ya. Maka sebagian ulama tidak suka diganti-ganti walau karihal musyrikun. Kalau musyrikun sudah walau karihal kafirun dan musyrikun. Kalau nafikun itu tidak ada. Ada yang takut ketepatan memang ada artinya. Tidak tahu artinya nanti ditambah-tambah walau karihal muslimun, ini tambah bahaya. Tidak usah walau karihal kafirun itu yang asli begitu. Di contoh-contoh kitab itu yang ada itu walau karihal kafirun. Di itu kita masukkan biar tahu ilmunya. Kalau sampian umpama karena sibuknya tidak bisa ke masjid, sholat Idul Adha, sholat di rumah Idul Adha itu sama, ada sunatan. Yang jangan sampai ada, aduh kok pah pada tamu yang kok pah boleh, sholat di rumah boleh, 2 rakaat cukup, takbir itu cukup. Tidak usah takbir 7 kali, tidak usah 5 kali itu cukup. Itu bukan sunat abad, sunat hayat. Artinya apa? Ketika lupa itu tidak mengganggu apapun, tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau ada imam kok lupa ada takbir biasanya rakaat kedua itu tidak usah jangan dibahas. Karena itu sama seperti sambian baca Fatihah, baca a'udzu. Tidak baca, ya tidak apa-apa. Jadi tidak usah dibahas. Kadang orang tidak paham. Dulu katanya ceritanya orang tua saya di Wonoayu sampai masalah baca, cuma kurang. Ditegur sama ustadz alumni pesantren yang negur mungkin lupa lah, ada lihat kitabnya. Ditegur, minta sholat lagi, datang gubul, tak wajang bisa lah. Di masalah besar. Ya Allah. Saya pernah terjadi 2 kali di SMP sama Cak Biswi langsung bisik saya setelah sholat, Dek tadi tidak baca, langsung saya masukkan dalam khotbah. Saya terangkan dalam khotbah sholat Idul Adha itu, Idul Fitri ini pakainya begini. Seperti qobliyah itu sudah cukup. Afdolnya adalah ada khutbahnya dan ada takbir 7 kali. Dan takbir 7 kali itu hukumnya sunnah haidah. Dan ini perlu juga kalau sampean mau baca doa iftitah, bacanya sebelum takbir. Jangan takbir. Yang banyak makmum ini karena memang tidak ada keterangan. Tidak pernah dijelaskan. Biasanya makmum nunggu imam baca Fatihah. Takbir 7 kali imamnya bismillah, imam pembuka. Tadi kan sudah takbir, bukan pembuka lagi. Jadi iftitah itu kalau sampean sudah memulai a'udzu atau sudah baca Fatihah, entah itu dalam sholat sendirian, itu tidak boleh lagi iftitah itu. Artinya tidak sunat lagi. Berarti kalau di dalam ham juga begitu takbir pertama, takbiratul ihram langsung baca sudah baca iftitah. Dan sekali lagi iftitah itu kalau sampean kepepet baca iftitah yang pendek, la ilaha illallah akbar itu iftitah. Bahkan Allah akbar kabir walhamdulillah subhanallah wa ta'ala asila itu cukup. Ini hadis satu ini. Ini wajah tuh ini hadis lain. Berarti yang biasa kita praktek itu pakai 2 hadis. Menggabungkan 2 hadis dan boleh. Karena viral di media ini diprotes. Kebiasaan kita diprotes oleh mereka yang tidak suka. Padahal ini memang 2 hadis. Ulama dulu itu atau salah bela lewat tapi ya memang iba bela tak lakoni kali. Jadi double di ulama dulu. Itu 2 hadis sebetulnya. Allah berkabi alhamdulillah katsir subhanahu wa ta'ala asila. Ini cukup. Sampean keburu karena makruh sekali orang tidak baca iftitah itu. Eman-eman. Pahalanya besar. Banyak yang lebih panjang dari umumnya itu ada. Tapi yang paling pendek subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan ini Allah berkabi wa ta'ala. Ini sudah iftitah. Wajah tuhnya itu pakai ini boleh, langsung wajah tuh boleh. Itu sampai wa anna minal muslimin. Lah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram baca itu baru Allah Akbar. Alat-alatnya itu subhanallah itu sudah. Lah imam begitu baca Fatihah makmum tinggal mendengar. Ya. Kalau yang ditinggal bang saya jadi masalah. Ya kalau saya tidak paham ya jadi masalah. Karena saya paham malah tambah membawa hikmah. Yang imam ini ditinggal bang rakaat kedua langsung ya, begitu berdiri Bismillahirrahmanirrahim, belakang bilang Subhanallah.
terusan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Tambah banyak. Hampir satu masjid. Subhanallah semua. Sampai waladhdallin. Amin. Hal ataka hadisul ghaibi. Subhanallah. Akhirnya saya ditulin. Mungkin maju kan tak akan nuker. Ya. Saya. Ya tetap saja saya sholat. Oh ya Allah. Begitu. Cerita ini. Tapi alhamdulillah banyak hikmahnya. Akhirnya karena saya memang tidak pakai tek, kalau khutbah jangan pakai tek, akhirnya saya tidak menjelaskan kurban, tapi saya jelaskan alhamdulillah saudara kita ibadah haji di Mekah, kita yang dah Idul Adha di sini. Idul Adha itu sunnah sekali, sampai sebagian imam mewajibkan. Kalau sebagian mewajibkan, wajib kifayah. Bahasanya wajib tapi artinya sunnah muakkad. Paling sedikit orang sholat Idul Adha itu, saya jelaskan, sholat seperti qobliyah itu sudah cukup. Sehingga takbir 7 kali itu adalah yang lebih utama. Itu hanya sunat haid. Saya contohkan langsung, seperti kita baca Fatihah, baca a'udzu itu. Jadi kalau tidak baca, ya tidak apa-apa. Kurang, sengaja atau lupa, tidak apa-apa. Karena itu sunat kan. Di lemari, 10 tahun. Saya bilang, kasar bunga, entah sini. Mun kula tak jelas sakit ini. Kemudian pakun tahun ni je mun sunnah mas. Je mun tak ngapa tak baca ni. Okey. Jadi kemudian termasuk berjasa. Ya, dan ini ternyata ya bukan orang umum saja yang tidak tahu. Santri pun walaupun sudah belajar, karena memang prakteknya tiap tahun. Dulu yang belajar waktu ngaji, sekarang di masyarakat tak jongok boleh. Akhirnya cerita saya ke orang yang sudah kiai lebih sepuh dari saya. Bakalah jadi kiai betul itu punya santri pondok mas. Nah, cerita itu. Langsung saya belum selesai cerita, langsung saya disalahkan. Tapi tidak ambil pakai bahasa kan. Biar napas tak gini lagi, jangan mengucap subhanallah. Nah, jadi kan saya berarti saya kan baca menegur ni kan sudi takbir pun sebenarnya dah ramah kita benar tak boleh pun bila lagadung baca bismillah tak boleh, cuma dah dapat pahala sunnah walaupun tidak haram tapi percuma dah dapat. Itu satu kiai. Akhirnya teman saya belum selesai langsung bilang unkot mau ngaji taruh wajahid dah ramah sujud sahwi. Mana bersujud sahwi? Bukan lupa sedih bang. Mau pada sujud sahwi ini. Yang sujud sahwi itu kalau lupa tidak baca sunat abad atau lupa pindah rukun. Tepana sujud dari bingung macam Fatihah apa sunat sujud sahwi. Tepana rukuk macam Fatihah pun sholat waktu berdiri. Kok dibaca waktu rukuk? Maka sunatnya sunat sujud sahwi. Lupa ada tahiyat sunat tahiyat awal sujud sahwi. Lupa ada kunut sunat sujud tapi sunatnya sunat. Kalau cuma lupa ada takbir Idul Adha itu tidak usah sujud sahwi. Jadi saya langsung digitukan. Mongko taruh aja. Kan berarti kan lebih pintar kan itu. Mongko taruh mengajar dong sujud sahwi. Tidak begitu, ini peraturannya ada. Sujud sahwi itu kalau seperti ragu kita 34 anggap 3 maka berarti ada kemungkinan lebih atau memang lebih betulan. Kalau tidak lebih hanya kemungkinan ternyata memang tidak lebih maka sujud sahwinya ganti sebagai lupa keraguan itu. Tapi kalau lebih sebagai minta maaf karena lebih itu namanya sujud sahwi. Tidak semua lupa lalu sujud sahwi. Tidak, kalau cuma tidak baca itu tidak sujud sahwi. Dan sekali lagi itu cuma sunat. Sujud sahwi itu sunat. Kan bodoh. Aduh, kok bajang boleh apa? Ya, pas kiai tak kunut, pas tak sujud sahwi. Asa tak bajang. Kamu tahunya. Cek kalau sunat sujud sahwi. Bukan wajib. Ya? Wong tak baca kunut disengaja ataupun lupa, diganti sujud sahwi itu. Ya? Kalau tidak sujud sahwi tidak apa-apa. Tapi kalau imamnya ada sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Gitu. Bu, tidak baca kunut. Terus imamnya ada sujud sahwi, makmumnya boleh sujud. Boleh.
Dan peraturannya kalau kita ngimami, kok kunut lupa sampean mau ke bawah, ditegur sama makmum, subhanallah. Kalau sampean sudah di bawahnya ruku, tidak boleh kembali lagi. Kalau kembali lagi malah batal. Terus sudah. Tapi kalau makmum tak lupa hidup bebe, ternyata imam kunut, boleh. Makmum tidak bisa. Itu tahiyat awal dari husun medem. Di melak imam kita tahiyat ruku. Pakai salipan betul dah bebe. Beni pada tahiyat tak boleh. Makmum harus ikut. Makmum itu harus ikut. Kekeliruan yang tidak fatal, makmum harus ikut. Kalau keliruan fatal, berarti lebih tidak boleh ikut. Kalau lupa itu harus ikut. Ada gantinya nanti sujud sahwi. Itu peraturan di dalam sholat jamaah. Nah, itu untuk Idul Adha seperti itu. Nah, makanya kalau takbir mursal itu sama, Idul Adha dan Idul Fitri sama, dihitung dari terbenamnya matahari di malam hari raya. Itu jam berapapun itu boleh takbir, ya dengan catatan tidak mengganggu orang begitu. Nah, walaupun kita tahajud tetap sunat takbir, itu untuk masalah Idul Adha, juga masalah sholat imam dan makmum. Nah, sedikit apa yang ada hubungannya dengan itu yang belum paham biar kita tahu supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Karena praktek semacam itu karena jarang dilaksanakan, memang kadang lupa sehingga terjadilah kekeliruan, bahkan yang benar pun dianggap salah, yang salah malah dianggap. Nah ini tentang masalah ada hubungannya Idul Adha atau tanggal-tanggal sekarang ini. Baik, kita teruskan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Itu bahasanya bukan puasa. Bukan puasa, karena puasa itu tidak ada. Puasa itu harus 1 hari. Sehingga bahasanya di hari Seninnya bukan. Itu sunnah makan setelah sholat. Bukan puasa. Kalau puasa itu 1 hari. Yang dikatakan puasa adalah tidak makan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak usah niat itu. Tidak usah niatnya. Sunnahnya kalau Idul Adha makan setelah sholat. Kalau sunatnya makan sebelum sholat. Walaupun makan di jalan sampai gitu, saking sunatnya. Jadi tidak usah diniati. Jadi di hari Seninnya tidak usah niat. Tidak ada. Itu cuma sunnah makan setelah sholat Id. Artinya jangan sampai makan, sunnahnya begitu. Sekali lagi itu cuma sunnah. Tidak usah niat karena bukan puasa. Karena puasa itu 1 hari. Definisi puasa itu 1 hari. Sehingga nak ini mun pasti kudu sah. Puasa nak ini istilah. Ya puasa kiyah yang menyaman lugotan bahasa. Kalau menurut bahasa puasanya labat letak pepot puasa puasa kita ngakan setia jia. Kalau apa istilah Islam istilahan itu harus 1 hari. Jadi tanggal 8 puasa tarwiyah, tanggal 9 Arafah, tanggal 10-nya sunat makan setelah lah hari tasyrik itu haram puasa. Itu tidak ada anunya ya, kalau hari tasyrik tidak ada pengecualian apapun siapapun tetap haram puasa. Tanpa sengaja beberapa tahun yang lalu saya namu di puasa. Ketepan anak ujian. Awas. Wah, awas.
Tidak paham. Kalau Habib Tasbik itu siapapun tidak ada. Memang sama sekali tidak boleh puasa Habib Tasbik. Haram total lah, tidak ada pengecualian belas. Lain kalau seperti tanggal 30 Syaban. Setelah tanggal 15 Syaban, bagi orang yang sudah wiridan puasa, sehari puasa Syaban itu tidak ada larangan. Atau bagi orang yang mengganti wajib. Kalau Habib Tasbik dan Idul Fitri itu walaupun mengganti tetap tidak boleh, tetap haram. Orang yang seapa setepul setahun, dia tetap tak boleh. Ya, ini makalah yang wal makalah al-isrun, makalah Hatim al-Asom diceritakan dari ulama yang namanya Hatim al-Asom yang sering saya ceritakan itu, dan di sini juga ada keterangannya kemarin, yaitu seorang ulama karena menutup celah orang diangkat menjadi walinya Allah. Ternyata hanya sepele menurut kita, tapi begitu pentingnya menutup aib orang lain. Betulnya beliau ini bukan tidak tuli. Asom itu kan tuli, Hatim yang tuli kan begitu. Cuma gara-gara ada anak muda perempuan yang beli karena Hatim ini punya toko, kok di depannya lalu ngentut. Untuk menutup celah itu ketika anak itu mengajukan beli, akhirnya perempuan ini senang. Beli apa? Dibolak-balik titik tangket begitu. Nah itu akhirnya dijulukan Al-Asom, Hatim Al-Asom. Beliau bersabda, al-ajlatu minasyaiton illa fi khamsi mawadi'ah. Keburu-buru, tergesa-gesa, keburu ini kekelakuan setan. Jadi al-ajlah minasyaiton, terburu-buru, tergesa-gesa itu kelakuan setan. Timbulnya dari bisikan setan. Kecuali 5 perkara. Jadi ada yang sesuatu yang disegerakan itu, ini tidak dari setan. Bahkan min sunani Rasulillah, termasuk sunnah Rasul. Pertama, cepat idza nazalah, cepat menyuguhi tamu. Dibeda tamu tuli indidang itu lebih, itu tidak termasuk setan. Itu tidak termasuk perbuatan setan. Ini nanti lama jam, ini nanti setengah jam kita keluar aing. Jadi al-ajlah minasyaiton itu pengecualiannya ada 5. Pertama, segera menyuguhi tamu. Jadi ada tamu, setelah disuguhi apalah, itu termasuk sunnah, bukan termasuk setan, tapi sunnah. Ada hadis, man at'am akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Ya. Barang siapa memberi makan kepada saudaranya yang bertamu keinginannya, maka Allah haramkan dia disentuh api neraka. Jadi kalau kita tamu, sesuaikan kesukaannya. Karena hadisnya syahwat tahu memang. Beri kesukaannya. Mun suka rawon, di rawon ya beri, kecuali memaksakan diri tidak boleh. Di sini tidak boleh. La yatakallafu indal mudhif. Itu ketika masuk itu bersama malaikat. Makanya ulama-ulama dulu termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nadeni tamu pasti nadeni sendiri. Maksud ternyata ini banyak dilakukan para kiai. Ketoha itu sampai meninggal. Kalau ada tamu selalu ngateng tipi di dalam. Maka sampai sepuh pun sampai ngeter karo. Ngateng tipi, tak suruhan. Ngateng tipi aja begitu. Sayyidina Umar pernah ditanya, "Sampean kok sudah khalifah kok ngeladeni dewe?" Saya malu ada mereka. Begitu. Jadi perasaannya tamu sampai jadi ukuran keimanan. Bukan hal sepele loh. Kalau kita tidak hormat tamu berarti iman kita diragukan. Karena hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Maka muliakanlah tamu. Sampai berapa? Paling lama sampai 3 hari. Mau lebih 3 hari tak apa-apa dia nanti hormat. Ini ngamu dia. Ya tamu ya harus. Maka pedomannya harus jangan dibalik. Kalau tamu itu pedomannya tamu adalah raja, ya paham itu subhanallah. Juga begitu, pun pedomannya tuh orang pangucap al-dhaif kal mayyit, tamu ya badan yang mati, itu sabiin apa jangan yang mati.
Itu benda rusak. Makanya kalau hadisnya tamu jangan dipakai tuan rumah. Kalau hadisnya tuan rumah jangan dipakai tamu. Ya kayak hadisnya mubalik dengan hadisnya hadirin tidak apa-apa. Kalau hadisnya hadirin itu dengarkan apa yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan. Tapi yang pidato harus tanyakan dulu pernah dilakukan apa enggak yang disampaikan itu. Karena itu akan jadi tuntutan. Sak ngidi ngaki ngabos awidato aja gak ngaki. Kita ngidi ngaki. Sak awidato kaki juga ngabos engkau. Ya tak tahu becek itu baiki dirinya kiainya. Oh jangan engkau. Ya tidak bisa juga begitu. Jadi ada hadisnya sendiri, ada ayatnya sendiri. Jadi begitu. Jadi insya Allah di para nabi itu begitu. Makanya harus dihormati. Kalau yukim dhaifahu itu luas penjabarannya luas. Mana? Kalau kita tamu pulang sunnah dihantar sampai tidak kelihatan. Ya. Jadi umpamanya kamu sih ada tamu, ini dihantar sampai lah tidak berat. Boleh masuk. Oh nih, kikun pasang sandal orang ini lebu lah boleh ya tepun. Ah boleh mah gerabak pun masak. Ditunggu. Kiai saya itu sampai setruk itu sudah Kiai Yazid itu. Kalau ada tamu, beliau nemuni tamu kan pasti ngadep kiblat di dalam itu. Tak, beliau berdiri. Ketika tamunya ada yang mau pulang, berdiri. Walaupun yang mau pulang itu santrinya, tidak duduk salaman gini, pasti berdiri. Tamunya banyak, ada yang pulang 2 mau pulang. Talangkong ya bina pamit bagi jaga. Itu ada yang duduk assalamualaikum, berdiri beliau. Sebegitunya. Betul-betul amal al-jukmim dhaifahu. Ya jelas pahala, tujuannya ngormat. Tujuannya ngormat. Ini untuk umum lah. Makanya saya contohkan, ya tamunya saja muridnya seperti itu. Lah apalagi tamu kita orang tua kita. Makanya saya kemarin saya sampaikan. Jadi kita itu cari pahala itu. Jangan terlalu sampai nunggu wiritan ngaji. Malik sandal nanti badan kiai nanti punya. Sandal bahan gitu nanti belikan. Lebih besar pahalanya. Jangankan ayahnya, semua isi rumah dibeli kaki gencer. Pada situ ada mertua, walaupun dia sehat, kadang tuan masang sandal wae teku. Laonan ya. Gini. Saya ya Allah, kemarin deh yo di Kelaten, di tak selaring tuan adalah sembuh kita. Masya Allah. Inilah ini. Makanya betul katanya Kiai itu sekarang ini kalau udah hati-hati di tiap rumah ada orang yang sedang dilaknat Allah. Nah, kalau sudah ada orang dilaknat Allah, kapan mau berkah? Apanya? Kok bisa begitu? Ya karena banyak anak berani kepada orang tua, banyak istri durhaka kepada suaminya. Berarti tiap rumah banyak laknat Allah turun. Makanya suami-suami yang alim itu ya, kalau istrinya menyakiti dia memaafkan. Kalau dia dimaafkan, berarti tendungnya dilembungkus laknat malaikat sampai ke subuh. Jadi jangan hanya dipaham sepihak. Ada hadis Hamid. Ada hadis sapeng bini munajat tendung di selake tak gelem maka laknat bi Allah Taala sampai subuh. Tak gelem. Akhir tendung maksudnya benar. Ini setempuran ini laknat. Jadi begini, umpah tahun ada, apa betul capur ya? Di tahun kapan laut tebol mulur kan enggak? Dan di sini, makanya biasa itu beri santri itu. Coba hadis ini hadis berat untuk suami, apa berat untuk istri hadis ini? Dan ternyata kalau dipikir betul, ya bukan hanya istri yang beratnya suaminya. Masa senang dua bucu dilaknat Gusti Allah. Bini siapa dilaknat Gusti Allah? Ya tang bini tinggal itu. Makanya usahakan ya apa kita itu harus, maka di sini letak hadis Nabi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dalam padanya. Artinya apa? Ketika minimnya kesabaran istri dan ilmunya sehingga berlaku yang mengundang dosa karena untuk kita dalam hati memaafkan. Lo urusan di luar. Kok tanya pola kelak Nabi malaikat dek imunnya hatinya pola. Malaikat ya demnya pun pimpinan demi maka semua rapi kok. Ikain main.
Kayak bal-balan. Ini keliru, taktiknya keliru. Ke anak juga begitu. Karena apa biar kau nak ke anak kecil ngal nak mon bengal aku. Kayak ngomong peplong. Apapun salah anak saya maafkan. Kadang orang tidak apa. Kurang hati-hati. Atau aku anak jual aja tapi kelak anak dia hilang hati. Banyak kan kadang yang sepuh, yang tua kadang cerita ulah. Aduh jong anak aku lu sabi ni kan kau tengah ni tersiksa. Yang kok cekak ngate nak cender sekali tak boleh. Atau bagi sampai mulai kol 12 sampai subuh betul. Wong ridho ridho walidain. Allah tak ridho. Jadi urutannya dimaafkan dulu baru didoakan. Jangan hanya mendatang lo. Maka penting pak bapak biasa yang bini kecekak. Boleh sepuluh gelu anak tua. Waktu datang kan segala sekeduk aku hilang. Mudah-mudahan ya. Ini cuma satu. Jadi banyak hadis tentang tamu sehingganya ulama itu prakteknya luar biasa. Yang pernah saya ceritakan Syekh Habib Abdul Qadir Jiddah itu, Ahmad bin Abdul Qadir Jiddah itu, Abdul Qadir bin Ahmad itu sampai di antara apa menjaga orang itu luar biasa, tangannya lecet detak bulu-bulu itu saking menjaganya. Ya tamunya kalau kita tamu ya menghormati orangnya. Ya apa sekiranya tak perasaan. Boni, mak tak nyaman bagi kangkoi. Wah tamu tak tahu diri. Ini pun tamu cok mintanin, orangnya juga begitu. Semampunya diberikan, tapi tidak boleh makan, tidak boleh. Ya mudah-mudahan kita baca, kita dengarkan, kita pelajari manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yu'afi ni'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih lana fi dinina ma ahlil qutbi unsa wa dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusanu fi ridak wa la tuwallina waliyat suwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa aswak wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.